warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 23. Yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan yang memberi penghasilan. Selanjutnya yaitu subjek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak dalam negeri sehubung dengan dividen, sewa, royalti, bunga, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang selanjutnya yaitu badan atau usaha sebagai subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan bonus, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu objek PPh pasal 23. Nah, yang pertama yaitu dividen, yang kedua royalti, yang ketiga hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang keempat yaitu sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Yang kelima, imbalan terkait jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, lanjut yaitu pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23. Pemotongan PPh 23 bentuk badan. Untuk pemotongan badan penghasilan pajak PPh pasal 23 pada wajib pajak, bentuk badan antara lain yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, dan perwakilan perusahaan yang berada di luar negeri. Nah, pemotongan PPh 23 orang pribadi, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya mendapatkan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa saja. Namun, harus ada SKP yang diterbitkan oleh KPP tanpa ada format buku yang tersedia. Nah, orang wajib pajak pribadi dalam negeri yang ditunjuk DJP untuk memotong PPh pasal 23 antara lain akuntan, arsitek, dokter, notaris, orang pribadi yang menjalankan usaha namun memiliki pembukuan, dan WPOP yang melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis-jenis tarif PPh 23. Ada dua jenis tarif PPh 23. Yang pertama yaitu tarif PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan pengguna harta. Sewa dan penghasilan lainnya yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dan imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh 23 2% yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, dan lain-lainnya. Yang kedua ada tarif PPh 23 sebesar 15%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atau dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenis lainnya yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 23. Di sini ada perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 2%. PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Maka perhitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah 2% dikali penghasilan bruto. Jadi 2% dikali
dengan imbalan itu yang 20 juta tunai, berarti 2% dikali 20 juta sama dengan 400. Besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah sebesar 400 dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif potongan 15%. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan dan atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta. 300 juta ini dapatnya dari 3 miliar dikali 10%. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 300 juta dikali 15%, dapatnya 45 juta. Jadi jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penyetoraan dan pelaporan PPh pasal 23. Penyetoraan PPh pasal 23. Prosedur dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yaitu sebagai berikut. Pertama, pihak bendahara menyiapkan dan mengisi surat setoran pajak atau SPP secara benar, jelas dan lengkap. Kedua, pihak bendahara membawa surat setoran pajak atau SSP dan daftar bukti pemotongan untuk dilakukan penyetoran ke bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ketiga, pihak bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan akan memberikan bukti penyetoran sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan penyetoran. Untuk surat setoran pajak atau SSP, lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara, lembar ketiga untuk dilaporkan ke kantor pelayanan pajak, dan lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro. Dalam hal penyetoran, pajak penghasilan pasal 23 jangka waktunya yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan PPh pasal 23, prosedur dalam pelaporan PPh pasal 23 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak bendahara menyiapkan dan mengisi surat pemberitahuan atau SPT secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan surat setoran pajak atau SSP. Yang kedua, pihak bendahara melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan melampirkan surat pemberitahuan atau SPT, surat setoran pajak atau SSP, daftar bukti pemotongan, dan bukti pemotongan. Ketiga, pihak kantor pelayanan pajak atau KPP akan memberikan bukti pelaporan sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan pelaporan. Dalam hal pelaporan, pajak penghasilan pasal 23 jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus disetor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Materi selanjutnya akuntansi PPh pasal 23. Dapat diketahui bahwasannya PPh pasal 23 ini memiliki dua tarif potongan. Yang pertama tarif potongan 2% dan kedua tarif potongan 15%. Maka jurnal PPh pasal 23 ini juga terbagi atas dua, dengan tarif potongan 2% dan dengan tarif potongan 15%. Contoh jurnal PPh pasal 23 dengan tarif potongan 2%. PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta secara tunai. Maka jurnal PPh pasal 23 atas imbalan jasa konsultan kepada PT Sejahtera kepada CV Indah yaitu kas di debit sebesar 19.600.000, PPh pasal 23 dibayar di muka di debit sebesar 400.000, pendapatan jasa konsultasi di kredit sebesar 20 juta. Kemudian contoh jurnal PPh pasal 23 dengan tarif potongan 15%. Pada tanggal 18 Agustus 2022, PT Surya Cipta Sejahtera memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur Sejahtera
sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 20 juta. Maka, jurnal PPh pasal 23 atas hadiah perlombaan adalah piutang dividen di debit sebesar 20 juta, PPh pasal 23 dibayar muka di kredit sebesar 3 juta, pendapatan dividen di kredit sebesar 17 juta. Baik, materi selanjutnya yaitu formulir PPh pasal 23. Tata cara pengisiannya. Yang pertama, kita mengisi jenis SPT-nya apakah SPT normal atau SPT pembetulan dengan tanda X. Yang kedua yaitu mengisikan bagian pemotongan atau wajib pajak dengan isian yang pertama NPWP, nama, dan alamat. Untuk PPh pasal 23 itu sendiri memiliki dua jenis pajak. Yang pertama sewa dan yang kedua jasa. Sewa itu sendiri memiliki kode 411124/100 dan yang terkait dengan jasa dengan kode 411124/104. Kemudian mengisikan penghasilan bruto dan PPh yang dipotong dengan terbilangnya. Pada bagian selanjutnya mengisikan lampiran beberapa jumlah daftar bukti pemotong PPh. Pada bagian pernyataan dan tanda tangan, berikan tanda X pada pemotong pajak atau pimpinan. Mengisikan data penanggung jawab dengan mengisikan nama dan NPWP. Selanjutnya, isikan tanggal sesuai tanggal lapor pajak, tanda tangan, dan cap stempel. Baik, sekian materi untuk formulir PPh pasal 23. Sekian, terima kasih.